Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Allahumma salli wa sallim wa jad wa barik ala rasulillah wa alihi al-athar ala rasulillah wa alihi al-akhyar. Allahumma inni a'udzubika min syarril qada wa min darki syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Wa sallallahu ala rasulihi wa ala aimatil mayamina min alihi wa sallam tasliman katsira. Summa nausun ila Rasulullah wa ala aimatil ma'sumin. Summa nausun al marhum Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat wal marhumin al muslimin wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam channel Salawat. Insyaallah seperti biasa kita akan bacakan book reading dari buku Allahyarham, menjawab soal-soal Islam kontemporer. Kemarin-kemarin ada yang sempat berkomentar di kolom chat itu meminta untuk bagaimana caranya mendapatkan buku menjawab soal-soal Islam kontemporer. Perlu diketahui bahwa buku ini menjawab soal Islam kontemporer ini adalah buku yang sudah lama sekali, yaitu terbit pada tahun 1949 dan 1998. Jadi awalnya 98, kemudian diterbitkan ulang tahun 1999. Dan saya belum mendapatkan kabar bahwa buku ini akan diterbitkan ulang dan sebagainya. Tetapi kalaupun kemudian nanti Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang membutuhkannya bisa langsung saja kalau ingin mengkopinya atau kopinya bisa langsung menghubungi perpustakaan di Yayasan Mutohari Bandung. Di sana ada perpustakaan, di sana bisa menghubungi orang petugas di sana dan carilah buku menjawab soal-soal kontemporer, kemudian minta difotokopikan. Nah, begitu ya. Ini agak sulit kalau misalkan untuk cari PDF-nya juga agak sulit sekali ya. Mudah-mudahan nanti ada yang berkenan untuk mengetik ulang, kemudian memproduksi lagi dan sebagainya. Karena ini sangat penting sekali untuk hal yang terkait dengan kehidupan kita. Dan Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat sudah membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita itu dengan keseharian, dengan tanya jawab yang jawabannya luar biasa, sangat mengena, sangat relevan, dan juga jawaban-jawabannya berdasarkan pada kajian-kajian Al-Quran dan hadis. Baik, kita akan memulai kembali masuk pada terkait dengan zakat untuk rezeki dadakan. Ini halaman 85, kemudian nanti masuk pada zakat fitrah untuk fakir miskin dan muslim gitu. Kemudian demonstrasi saat berhaji, demonstrasi dalam berhaji, menjual kulit hewan kurban, banyak yang daging kurban yang dimakan, jangan sampai tidak berkurban. Ini yang terkait dengan pelaksanaan Idul Adha ya. Oke. Baik, kita akan memulai pada yang pertama, yaitu zakat untuk rezeki dadakan. Kalau saya mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, berapa persen yang harus dizakatkan? Adakah batas-batas nisabnya? Kepada siapa saya harus menyerahkannya? Siapa yang berhak menerimanya? Allahyarham menjawab, kalau Anda mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga itu namanya kelebihan dari rezeki yang Anda biasa-biasa. Tiba-tiba Anda mendapat rezeki nomplok. Zakat yang harus dikeluarkan dari rezeki yang datang tidak melalui usaha susah payah ialah 1/5-nya atau 20%. Adakah batas nisabnya? Tidak ada. Pokoknya kelebihan itu harus dikeluarkan 1/5-nya. Tetapi kalau kelebihan itu juga diperoleh dengan mengeluarkan tenaga, ada ongkos angkut, membayar orang yang membantu kita, maka ongkos semua itu harus dibayarkan dahulu atau dikurangi dahulu, baru sisanya dikeluarkan 1/5. Kepada siapa harus menyerahkannya? Kepada ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Bukan untuk ulama itu, tetapi ulama itulah yang menyalurkan kepada yang berhak. Sebagian untuk ulama itu karena mempunyai hak sebagai orang yang berada di jalan Allah, fi sabilillah. Siapa yang berhak menerimanya? Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'annal
lillaha lillaha humusahu walir rasuli wadil kurba waliyatama wal masakini wabanis sabil. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan. Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Itu jawaban dari Allah Yarham terkait dengan zakat dan. Kita masuk yang bagian selanjutnya, zakat fitrah untuk fakir miskin non-muslim. Nah, pertanyaannya adalah, seandainya saya bertugas di suatu daerah yang penduduknya sebuah non-muslim, apakah zakat fitrah saya dibayarkan kepada fakir miskin yang non-muslim, atau kepada saudara-saudara muslim teman sejawat yang sudah tidak termasuk miskin lagi, atau diweselkan dikirim ke daerah lain? Allah Yarham menjawab, sebetulnya kalau memungkinkan untuk diweselkan, lebih baik diweselkan. Dahulu pada zaman Umar bin Khattab pernah ada suatu daerah, katanya orang kaya raya dan mereka muslim, zakat mereka dikirimkan ke daerah miskin. Tapi kalau sulit, zakat itu diberikan kepada orang miskin non-muslim juga tidak apa-apa. Jadi berdasarkan Allah Yarham bahwa sebetulnya yang diutamakan untuk diberi zakat atau yang sebagai mustahik menerima zakat itu adalah kaum muslim dahulu. Kemudian setelah dahulu muslim, kalau sudah kaum muslimanya memang sudah semuanya mendapatkan dan sudah tidak ada lagi yang menjadi mustahik, maka kita bisa bergeser kepada orang-orang non-muslim yang memang statusnya sama-sama du'afa atau mustahik. Demonstrasi saat berhaji. Apakah demonstrasi untuk mengutuk orang-orang kafir yang dilakukan oleh jamaah haji Iran ada dalil-dalilnya atau sejarahnya? Apakah itu merupakan salah satu kewajiban dalam melakukan haji? Nah, Allah Yarham menjawab, Rasulullah SAW sendiri ketika berhaji melakukan demonstrasi menentang orang-orang kafir. Ayat Al-Bara'ah ayat 3 atau Taubah ayat 3, ayat pembebasan dari orang-orang musyrik, mengutuk orang-orang musyrik itu dibacakan pada musim haji, dan yang membacakannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan dibacakannya di Mina. Bunyi ayat Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat 3 itu adalah wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Dan inilah suatu pemakluman daripada Allah dan Rasulnya pada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Artinya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sedang dalam proses haji. Ayat Al-Bara'ah atau Al-Taubah ayat 3 ini pengumuman pembebasan Mekah dari orang-orang musyrik, dibacakan di tengah-tengah orang-orang yang sedang melempar jumroh. Sebagian lagi sedang menyembelih kurban. Kalau orang-orang Iran berdemonstrasi sebelum ke Mina, bahkan sebelum wukuf di Arafah, jadi bagi mereka masih berkumpul. Jadi mereka masih berkumpul di Mekah. Apakah hal itu ada dalam kitab? Ada. Baca saja hadis-hadis tentang haji. Apa yang disampaikan dari Allah Yarham bahwa kebiasaan dari kaum muslimin Iran itu melakukan demonstrasi haji, yaitu menentang kelompok-kelompok yang zalim seperti negara-negara agresor seperti Amerika, Israel, dan sebagainya. Menurut Allah Yarham, sebetulnya sudah dilakukan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membacakan At-Taubah ayat 3 gitu. Masih terkait dengan haji dan demonstrasi dalam berhaji. Menurut sebagian ulama Indonesia, katanya demonstrasi haji adalah kegiatan yang khas Iran. Nah, Allah Yarham menjawab, tidak, itu khas Rasulullah dan para sahabatnya. Abu Bakar, Umar juga melakukannya. Umar biasa memanggil orang untuk urusan politik dan menyelesaikannya pada musim haji. Hanya setelah sekian lama tradisi itu hilang. Lalu muncullah Iran yang memulai mengutuk Amerika, Israel, dan lain-lain.
Mereka biasanya meneriakan. Jadi kaum muslimin Iran itu dalam haji itu meneriakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amerika aduwullah, Israilu aduwullah. Jadi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Amerika musuh Allah, Israel musuh Allah. Nah, itu sikap untuk penolakan terhadap kezaliman yang dapat didemonstrasikan dalam rangkaian ibadah haji. Memang banyak komentar yang muncul di antara kita bahwa itu keterlaluan menganggap perkhidmatan ibadah haji. Kalau alasannya mengganggu kehidmatan ibadah haji, tidak ada yang lebih mengganggu ibadah haji selain ia berbelanja di pasar kayak gitu. Ini selanjutnya menjual kulit hewan kurban. Nah, ini menarik terkait dengan ibadah kurban. Apabila berkurban secara berkelompok, kemudian kulitnya diimpakan oleh seseorang dengan cara menjualnya, bagaimana hukumnya? Allah yarham menjawab, ada yang berpegang kepada teks bahwa kurban itu harus dimakan semua. Karena di dalam Al-Quran disebutkan fakulu minha wat'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian daripadanya, sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang bicara lagi fakir. Al-Hajj ayat 28. Jadi berdasarkan pada ayat ini, Allah yarham menjawab harus dimakan dan dibagikan sebagai makanan juga kepada orang-orang susah dan fakir miskin. Lalu bagaimana dengan kulitnya? Menurut orang yang berpegang pada teks itu, kulitnya harus dimakan dan dibagikan juga. Tetapi saya berpendapat bahwa yang dimakan itu ya yang harus bisa dimakan tentunya. Karena kalau tidak begitu, semua harus dimakan. Tanduknya, misalnya harus ada potong-potong dan dibagikan sebagai makanan. Tulangnya juga harus dimakan kalau mau konsisten benar-benar berpegang pada teks itu. Jadi menurut Allah yarham, yang dimakan itu, yang dikonsumsi itu adalah yang bisa dimakannya. Kalau yang tidak bisa dimakan seperti tanduk, tulang dan sebagainya, ya atau kulit ya bisa dijual kalau memang ada harganya. Dan nanti mungkin uangnya bisa dibagikan kepada panitia atau pada orang yang berhak menerimanya. Berlanjut, banyaknya daging kurban yang boleh dimakan. Mohon penjelasan berapa banyak daging kurban yang boleh dimakan oleh seseorang yang berkurban. Allah yarham menjawab, berapa saja boleh, asal tidak terlalu banyak. Tidak memakannya juga tidak apa-apa. Al-Quran mengatakan, fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Ada yang mengatakan sepertiganya, karena fakulu minha wat'imul ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya, sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang secara lagi miskin. Al-Hajj ayat 28. Sebetulnya tidak ada batas yang jelas, hanya saja tidak bisa kita toleransi kalau kita makan semuanya. Nanti tidak jelas apakah kita berkurban atau berpesta. Ini yang terakhir, jangan sampai tidak berkurban sama sekali. Bagaimana hukum kurban yang dilakukan sekolah-sekolah yang sebagian uangnya merupakan iuran dari murid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada sebuah hadis dari Jabir, aku salat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, diambil seekor kambing. Beliau menyembelihnya dan bersabda, Bismillah, Allahu Akbar. Ini kurbanku dan kurban yang tidak dapat berkurban dari umatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Turmuzi. Berapa umat Rasulullah SAW? Berapa orang umat Rasulullah SAW itu? Banyak sekali. Oleh karena itu, satu kelas boleh berkurban satu domba melalui iuran yang mereka kumpulkan. Idealnya, yang paling utama adalah berkurban satu domba untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Itu yang paling utama. Sedangkan yang utama adalah berkurban. Sedangkan yang utama adalah berkurban bersama-sama. Kurban satu domba untuk sekian banyak orang. Berkurban seperti itu boleh. Yang jelek itu yang tidak berkurban sepeser pun. Ibnu Abbas setiap datang musim kurban selalu menyuruh maula pembantunya pergi ke pasar untuk membeli daging. Kemudian Ibnu Abbas menyuruh membagikan daging itu. Bilal
katanya menyembelih ayam kalau tidak ada domba yang bisa dia kurbankan. Jadi artinya kalau mengikuti kata Rasulullah SAW adalah lakukanlah sunnahku itu semampu yang dapat kamu lakukan. Khususnya tentang kurban ini mengingatkan lagi Anda pada kaidah usul fikih. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita tidak bisa berkurban seekor sapi, jangan sampai tidak berkurban sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Nanti kita akan nyambung lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.